Di medsos itu ada orang memaki-maki saya habis itu gara-gara macam-macam lah ya. Misalnya gara-gara saya datang ke Israel itu. Maki-maki dengan sangat luar biasa dengan. Nah tapi ketika ketemu saya langsung, ternyata tidak berani dia. Jadi artinya apa bahwa ketika kita ketemu langsung begini, ini ya macam-macam, ada sungkan, ada sebelum lahir tata dunia sudah perang dunia kedua itu, dunia ini adalah rimba persaingan antar identitas yang betul-betul tanpa aturan. Yang ada ya adu kekuatan saja. Dari dulu mulai zaman Assyria, Sumeria, Mesir, Romawi semua adalah pergulatan tanpa aturan ya, dari kompetisi antar identitas ini yang kemudian melahirkan perang-perang besar sepanjang sejarah. Nah perang itu, perang yang tadinya normal itu menjadi tak tertanggungkan oleh dunia. Antara lain karena perkembangan teknologi militer. Kalau dulu itu perang orang masih pakai pedang, panah, tombak dan sebagainya. Yang paling senjata paling dahsyat pada zaman kuno itu sebelum abad pertengahan itu paling manjanik gitu, apa katapult, batu besar dilempar pakai ketapel raksasa itu. Kemudian orang berperang pakai bedil tapi yang masih dicolok-colok itu. Tapi belakangan kemudian dengan sekali pencet tombol orang bisa bunuh ribuan sampai ratusan ribu orang. Perang dunia pertama itu tercatat korbannya lebih dari 20 juta. Perang dunia kedua itu sudah sekitar 70-an juta korbannya. Nah ini yang dirasa kemudian bahwa perang semakin tidak tertanggungkan. Nah ini memicu kesadaran masyarakat internasional untuk membuat konsensus baru. Yang kemudian melahirkan apa yang kita kenal sebagai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan kemudian terbentuknya organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu ada dua komponen sangat dasar yang menurut saya paling penting. Yang pertama adalah konsensus tentang batas-batas kedaulatan. Bahwa setiap negara ini punya batas kedaulatan yang harus dihormati oleh semua orang sehingga satu negara tidak boleh secara tidak sah menerobos perbatasan negara lain. Jadi ada rejim perbatasan internasional dan ini sama sekali baru. Belum pernah ada sebelumnya. Tidak pernah ada sebelumnya. Sebelum perjanjian ini, sebelum konsensus ini, ya tidak ada batas negara. Batas negara adalah sejauh jangkauan militer dari penguasa pusat. Ya. Dan perbatasan itu adalah di tempat bertemunya dua kekuatan militer yang bertetangga, itu perbatasan. Dan tidak ada aturan siapa boleh menyerang siapa. Betul-betul homo homini lupus. Negara-negara Eropa itu walaupun sama-sama Kristen tapi ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Anglikan. Dan mereka terus-menerus dalam persaingan militer yang abadi di semua front. Kalau bertetangga ya mereka akan bertempur di darat. Tapi kita tahu bahwa kemudian di laut ketika zaman merkantilis itu banyak armada dagang, ya mereka bertempur di laut juga. Maka ada lahir legenda bajak laut itu asal usulnya dari situ. Karena
kompetisi militer di semua front. Yang kemudian berpuncak menjadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Nah sesudah Perang Dunia Kedua itulah ada konsensus tentang perbatasan internasional dan ini baru. Komponen kedua yang sangat mendasar dan penting sekali adalah konsensus tentang hak asasi manusia universal. Sebelum itu tidak ada. Nyatanya penjajahan dianggap normal, kolonialisme itu normal sebelum Perang Dunia Kedua. Ada Hindia Belanda, gubernur Hindia Belanda di sini, dan kita yang pribumi pesek ini warga negara kelas 3. Itu Habib Bilal Al-Aidid tadi masih lumayan, dia kelas 2. Asia Timur, asing. Yang paling tinggi itu Eropa kulit putih. Ya, itu normal. Sama seperti di wilayah Turki Utsmani sebelum itu, sebelum kalah perang ya. Dan di dalam rejim-rejim kerajaan Islam sebelumnya ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu warga negara kelas 2. Kafir dhimmi itu adalah pribumi yang tidak mau masuk Islam setelah ditaklukkan, itu kafir dhimmi. Dan itu normal. Di Inggris itu sebelum Perang Dunia Pertama, di Inggris orang Katolik tidak boleh jadi pegawai negeri. Kalau masuk tentara pangkat paling tinggi sersan. Nggak boleh jadi jenderal. Di Inggris kenapa? Karena Inggris itu Anglikan. Jadi memang itu. Yang istilah saya waktu di UGM saya bilang ya memang seperti itu. Sor mejo no ulane, jok gelo wis ngono carane gitu. Dulu itu memang begitu. Nah bahwa sekarang ini kita mau hidup dengan cara yang berbeda karena ada konsensus internasional pasca Perang Dunia Kedua. Lah sebelum itu biasa ada orang Islam baca orang kafir itu biasa di mana-mana. Perang ya perang aja sudah. Perang aja. Jadi sekitar akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 ada ketegangan diplomatik antara Turki Utsmani dengan negara Kristen Eropa yang menuntut negara Kristen Eropa ini menuntut supaya dihapuskan hukum tentang kafir dhimmi dan semua warga negara diberi hak setara, termasuk orang-orang Kristen yang tinggal di wilayah Turki Utsmani. Ketegangan diplomatik itu sedemikian rupa sampai memicu perang sporadis di beberapa tempat, ya, di Laut Mediterania dan di beberapa titik yang lain. Nah di tengah-tengah suasana panas itu orang-orang Armenia Kristen yang tidak pernah mau murtad, tidak pernah mau murtad dari Kristen maksudnya. Karena mereka mengklaim sebagai bangsa non-Yahudi pertama yang menerima agama Kristen. Dan mereka menyuarakan tuntutan politik yang sama. Jadi ada momentum ketegangan diplomatik antara Turki Utsmani dengan negara Kristen Eropa yang isunya adalah soal kesetaraan hak bagi non-Muslim yang tinggal di wilayah Turki Utsmani. Orang-orang Armenia Kristen menyuarakan tuntutan yang sama. Mereka menuntut kesetaraan hak. Dengan sesama warga negara Turki Utsmani. Nah karena mereka ini membuat tuntutan yang sama seperti tuntutan musuh. Negara Kristen Eropa kan musuh bagi Turki Utsmani. Memang dalam konflik. Karena orang-orang Armenia yang kafir dhimmi ini membuat tuntutan yang sama seperti yang dituntut oleh musuh negara Turki Utsmani. Maka orang Armenia dianggap kehilangan hak dhimmah.
Karena kehilangan hak dhimma ya sudah halal semua. Maka terjadilah genosida orang-orang Kristen Armenia oleh Turki Utsmani pada waktu itu. Sampai 600 ribuan orang ya dibasmi orang-orang Armenia Kristen. Nah, begitu itu Islami apa enggak Pak Mahfud? Zaman itu Islami. Pada zaman itu. Sampai-sampai ada kaidah bahwa al-aslu fil kafir halalud dami wal mal illa liman lahul aman minal imam. Hukum asarnya orang kafir itu ya halal darah dan hartanya selain orang-orang yang diberi jaminan keamanan oleh imam. Oleh penguasa negara. Jadi waktu itu normal, Islami. Sekarang jadi tidak Islami karena sudah ada konsensus internasional. Dan konsensus internasional ini dibuat bukan oleh ulama. Dibuat oleh pemimpin-pemimpin politik. Tetapi jelas bahwa konsensus internasional ini dimaksudkan untuk menjamin hubungan antar manusia yang lebih harmonis. Untuk menjamin dinamika internasional yang lebih stabil dan lebih aman. Jelas juga bahwa visi dari konsensus internasional itu tidak mudah dicapai. Itu semua sudah tanda tangan, termasuk Amerika sudah tanda tangan piagam PBB itu. Di Amerika sendiri diskriminasi belum dihapus sepenuhnya. Orang kulit hitam itu baru bisa ikut nyoblos tahun 60-an. Duluan kita. Indonesia ini adalah negara pertama yang secara absolut menerapkan hak suara universal. Karena tahun 55 kita pemilu betul-betul menerapkan hak suara universal. Universal vote rights. Itu Indonesia. Amerika belum. Orang kulit hitam belum bisa nyoblos tahun itu. Baru tahun 60-an. Padahal Amerika sudah tanda tangan bikin bahkan termasuk inisiator piagam PBB itu. Jadi tidak mudah. Maka jangan heran kalau sampai sekarang juga masih belum sempurna. Ada banyak hal belum sempurna. Yang namanya UNCLOS itu perjanjian perbatasan laut itu sampai sekarang masih problematik. Makanya Cina berani mengklaim seluruh laut Cina Selatan sebagai perairan tradisionalnya. Ya, karena masih banyak hal yang harus dibicarakan. Belum sempurna. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa yang pertama-tama ingin dicegah adalah konflik. Konflik yang tidak terkendali. Apalagi di tengah keadaan seperti sekarang. Nah begitu juga secara domestik. Secara domestik itu menurut saya tidak ada konstitusi negara yang lebih baik dari Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada. Karena konstitusi ini bukan hanya tentang Indonesia, tapi konstitusi yang mencerminkan aspirasi kemuliaan umat manusia seluruhnya. Tapi jelas bahwa di dalam manifestasinya, upaya kita untuk mewujudkan apa yang ada di dalam konstitusi itu, jelas perlu waktu dan sampai sekarang memang belum sempurna, masih banyak hal. Makanya tadi kalau yang ditanyakan Pak Rektor tadi jawabannya itu belum semua. Apakah sudah ini? Belum. Apakah sudah ini? Belum. Belum semua Pak. Belum semua. Itu cita-cita yang masih harus terus kita perjuangkan. Nah di dalam pergulatan untuk mencapai cita-cita itu, menurut saya yang pertama-tama harus kita cegah adalah konflik yang tidak terkendali, itu pertama. Karena ini ancamannya dan kita melihat bahwa akhir-akhir ini semakin
menguat ancaman itu. Semakin tajam ancaman. Mungkin karena ini ada hubungannya dengan revolusi teknologi informasi dengan platform media-media sosial. Ya, yang kemudian membuka partisipasi universal di dalam semua isu masyarakat. Ya. Dulu itu zaman Orde Baru itu kalau ada masalah di dalam masyarakat paling-paling yang bicara ya Pak Harto dengan sejumlah orang di sekitarnya gitu, yang berpendapat itu. Yang lain tinggal nunggu aja. Lah sekarang enggak ada isu apapun semua orang ikut bicara dengan bobot pendapat yang dianggap sama semua. Gitu. Jadi kalau di kampus itu tentu lain pendapatnya Pak Mahfud dengan mahasiswa semester 1 itu lain. Lain bobotnya. Tapi kalau di medsos sama aja. Pak Mahfud dengan bakul pecel di pinggir jalan itu sama bobotnya. Semua orang bicara. Semua ini mungkin kemudian menimbulkan realitas bahwa impuls emosional lebih menonjol daripada pertimbangan rasional. Karena semua orang bicara. Nah ini kemudian juga mungkin potensial mendorong mengerasnya identitas sebagai basis interaksi antar kelompok di dalam masyarakat. Nah masih ditambah misalnya bahwa di medsos itu orang lebih kurang bertanggung jawab daripada di dunia nyata. Karena orang bisa pakai identitas apapun di medsos itu, di platform-platform media sosial itu. Gitu. Apalagi kok sekedar nama, jenis kelamin aja boleh palsu gitu. Dan sekarang ini ada banyak orang yang memelihara akun ganda sampai ribuan dan sebagainya. Gitu. Sehingga orang tidak terlalu bertanggung jawab di medsos itu. Dan saya sudah buktikan sendiri. Di medsos itu ada orang memaki-maki saya habis itu gara-gara macam-macam lah ya. Misalnya gara-gara saya datang ke Israel itu. Maki-maki dengan sangat luar biasa dengan sangat bengis gitu. Ya. Nah tapi ketika ketemu saya langsung ternyata tidak berani dia. Jadi artinya apa bahwa ketika kita ketemu langsung begini ini ya macam-macam, ada sungkan, ada nggak berani segala itu ya kan. Ini kok kelihatannya orangnya kok agak potok ini nggak berani gitu model. Ya. Tapi kalau di medsos orang bisa kurang bertanggung jawab daripada di dalam dunia nyata. Nah ini semua menjadi tantangan kita.